Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Di sini gua akan membahas tentang episode berita acara bisnis, yaitu dengan judul Cara Jitu Menjadi Pemenang dalam Persaingan Bisnis. Ya, yang ingin pertama gua sampaikan adalah pemikiran yang berbeda atau perlakuan yang berbeda. Berbeda dalam berpikir atau melakukan atau beraksi yang berbeda, aksi yang berbeda. Ya intinya berbeda, different. Ini senada dengan tagline-nya salah satu produk teknologi yang mungkin sekarang adalah dia menjadi perusahaan teknologi gadget terbesar di dunia dengan tagline Think Different. Nah, hal itulah yang menginspirasi gua selalu beda. Dan memang sebelum gua tahu itu gua selalu berbeda. Entah itu dalam tindakan, entah itu berpikir, entah itu orang lain setuju atau tidak, gua nggak peduli. Yang jelas gua ngerasa bahwa ini loh gua, it's me gitu. Nah, cara jitu menjadi pemenang dalam persaingan bisnis ini salah satunya menampilkan sesuatu yang berbeda. Misalkan seseorang ingin membuka minimarket, apa yang ditawarkan? Apa yang berbeda dengan yang lain? Misalkan contohnya, gua yang dulu menggagas cookie dengan nama unik, cookie nggak ada mart-martnya, berbeda. Misalkan ada brand lain, Alfamart, kan dia ada Maretnya, ada Martnya. Kemudian Malai Maret, dia kan ada Maretnya, ada Martnya maksudnya, ada market di situ. Terus Borobudur Market, Setia Budak Market, dan lain sebagainya. Gua menghadirkan gagasan cookie, ya gua berpikir ya agar orang lain berpikir dan bertanya-tanya. Nah, itulah tampilan beda, membuat orang lain tertarik ingin membahas itu. Ya, di sini gua akan bahas apa itu cookie. Cookie adalah akronim dari kuncat kincit yang artinya berpergian atau kesana kemari. Nah, dari pemikiran ini gua berpikir bahwa orang yang kesana kemari membutuhkan makan dan minum, sehingga lahirlah cookie ini, bahwa minimarket ini, yaitu cookie, itu hadir untuk menjawab itu dan dikemas dengan strategi yang berbeda. Kemudian contohnya, pertama itu dari sebuah nama, kedua dari sebuah produk, apa yang tidak dijual oleh orang lain. Kita nggak tahu memang garam rasanya asin kalau kita tidak pernah mencoba. Dan itu pun kita tidak tahu bahwa produk itu ada pasarnya atau tidak ketika kita belum menjualnya. Ya, tawarkan, ya sajikan produk yang tidak dijual oleh orang lain dan pastikan hanya Anda yang menjualnya. Ya, bagaimana kita cara mengetahui bahwa itu hanya kita yang jual? Ya, hanya kita aja yang tahu. Dan bagaimana untuk cara mengetahuinya? Ya cari tahu sendiri. Entah itu survei ke lapangan, entah itu kita lihat barang itu dijual atau enggak. Entah itu kita menciptakan barang itu sendiri. Misalkan belum ada yang menjual nasi mangga misalkan. Kan dulu, ini kalau nggak salah ya, menu salad itu baru-barulah di Indonesia, karena itu tuh kalau nggak salah menu salad itu adalah menu entah itu yang tidak dijual orang lain, produk yang memang tadi seperti halnya nasi mangga, salad adalah salah satu menu yang mungkin di Indonesia
tergolong kelompok yang baru. Nah, memunculkan menu itu. Nah, misalkan contoh yang tadi gua kasih, nasi mangga kan jarang lah dan aneh. Dan memang aneh. Nah, disitulah kita bisa menciptakan sebuah peluang. Bahwa apa yang belum atau bahkan tidak dilakukan orang lain, kita lakukan. Itu poin kedua untuk produk yang tidak dijual orang lain. Ketiga, harga. Ya kan harga gini ya. Terkait harga sebenarnya bisa dimainkan oleh permodalan. Entah itu modal kita yang besar atau kita bisa menekan harga itu menjadi murah. Dalam artian, misalkan nih kita menjual salah satu apa namanya ini tuh, kita sebut ini air mineral lah. Nah, misalkan di pasar menjual 5.000, di minimarket yang lain 5.000, kita bisa menjual 4.000 atau 3,5, karena kita tahu ini modalnya 2.000. Nah, yang jelas kita bisa melihat peluang itu dengan menjual ini lebih banyak kuantitasnya dibanding harganya yang lebih mahal. Titik temunya sebenarnya bisa sama-sama aja. Ini tuh bisa kejual karena banyak dan bisa kejual karena emang harganya lebih mahal. Atau disubsidikan atau disubsidi silang. Ya udah nggak apa-apa deh. Karena air mineral banyak nih harganya, karena air mineral yang jual banyak, ya udah deh kita murahin aja jadi 3.000. Kita memang keuntungannya 1.000. Tapi kita menjual dari barang yang tadi poin kedua tidak dijual oleh orang lain, ini lebih mahal. Untuk apa? Ya, untuk menutup harga ini. Jadi di kawin silang lah, disubsidi silang. Jadi seolah-olah sama-sama aja gitu. Mungkin itu 3 poin yang menurut gua jitu dalam bersaing dalam persaingan bisnis. Ini mohon maaf banyak gangguan di video ini karena terus terang gue emang lagi sakit flu ya. Jadi agak terganggu juga ketika berbicara. Mohon maaf sekali. Ya segitu aja mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Forset. Dadah.